akan segera tersaji untuk kalian semua. Dari Turki kita menyampaikan selamat menyaksikan. Ini dia Indonesia ke Turki, kita mau unjuk gigi. Kita berikan yang terbaik untuk 3 hari ini. Kita berikan yang terbaik, kita maksimalkan untuk bisa mengumpulkan poin. Ini dia flight path yang sudah mulai kita perhatikan yang berangkat dari Hatin menuju ke arah Kampong. Hatin menuju ke Kampong. Kalau kita lihat dari drop zone yang sudah di flexing yang tadi dibahas oleh para analis, harusnya area-area Kampong ada diisi oleh pemain Alpha 7. Lalu Hatin diisi oleh STE China maksud saya, 628, dan juga ada Face di area Camp Alpha. Betul sekali, seperti yang sudah di flexing memang mereka akan turun di area tersebut WBG. Ini yang menarik karena harusnya WBG turun di Ruins, tapi WBG justru berada di cave saat ini. Dan kita lihat akan ada pertempuran pertama S2G. Mereka bakal menghadapi The Xavier. Kali ini turun sudah menuju ke arah Paradise. Beradu tembakan, beradu posisi. Tembakan dari bagian atas, tapi sayang sekali pelurunya habis. S12 kali masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown, tapi ternyata di arah lain ada sebuah takedown dan berhasil diamankan satu tumbang dari S2G. Mereka masih punya 3 pemain, mereka masih mempunyai posisi juga karena mereka ada di bagian balkon. Ada Molotov yang terbakar di bagian bawah tapi tidak memberikan damage ke siapapun. The Xavier kali ini mereka tidak ada yang tumbang, tidak ada teretok sama sekali dan belum ada elimination yang berhasil mereka lakukan untuk bisa menculik 1 poin dari arah S2G. Chua merasa dingin di Turki, dia mencoba membakar, mencoba menghangatkan pertempuran yang sedang terjadi. Circle. Dah kita lihat bersama ada di kanan atas yang membuat beberapa tim memiliki PR, bahkan ada jump shot yang coba dilakukan di sana. Pemain-pemain dari 4MV berhasil untuk mendapatkan satu persatu. Loops sedang dalam bahaya tapi Loops juga tidak tinggal diam karena Mythic berhasil untuk mendapatkan 1 pemain dengan begitu epic. Yap, betul sekali. Mythic tadi berhasil mendapatkan 1. Baron langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada 62 pemain yang masih tersisa. Ada 2 yang sudah dipulangkan tapi Loops tiba-tiba terbuang 1 lagi. Ayala langsung diamankan dan dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 poin masuk menuju ke arah 4MV. Ayala tak mampu berbuat banyak, hanya bisa bergantung kepada 2 pemain asal Brazil. Ini adalah Mythic dan juga Cardozin sebagai pemain terakhir yang dimiliki oleh Loops. Di sisi lain Is dari 4MV pun sedang merangkak, meminta bala bantuan. Harus ada cepat tim rescue yang dikirimkan menuju kepada 1 pemain 4MV, tapi apa daya, backup yang cepat dilakukan oleh Doc. Saat ini berhasil mengembangkan 1, tapi PJEV, kebanggaan kita, datang menuju area pertempuran. PJEV, Zuxi sedikit nakal untuk mengintip apa yang sedang terjadi. Intipan ini semoga tidak berbuntut kepada sebuah bintitan. Betul, jangan sampai menjadi bintitan, apalagi jangan sampai menjadi sebuah kerugian terculiknya 1 pemain dari arah tim PJEV. Agak belepotan, gua makin dingin ya. Gua kira udah gak dingin loh, tapi ternyata makin dingin ya. Jadi agak sedikit bergetar bibir gua untuk mengucap setiap kata yang akan keluar untuk dalam match yang pertama ini. Dan 4MV mereka sudah mendapatkan 2 eliminasi, tapi yang paling rugi adalah Loops. Karena mereka hanya menyisakan the last man standing saja. Karena 1 anggota mereka sedang ter-takedown dan tidak akan diselamatkan. Mythic akan bleeding out atau akan langsung dieksekusi oleh pemain dari 4MV. Ini semakin meyakinkan kita bahwa 4MV bukanlah mental online. Di offline mereka bisa baik di liga, bermain dengan begitu luar biasa, langsung lolos dari babak grup lalu sampai ke grand final di hadapan 1000 pasang mata pun mereka tetap mampu menunjukkan permainan yang begitu maksimal. Karena saat ini kita sedang berada di Ulker Sports Arena. Ini adalah lapangan basket dari Fenerbahce berkapasitas 13.000 kursi bro Pasta. 13.000 pasang mata yang bisa menyaksikan PMGC kali ini dan akan melihat siapa yang nanti akan jadi juara. Ya, begitu antusias tentunya warga Turki untuk menyaksikan pagelaran dari PMGC yang diadakan di negara mereka, Istanbul, akan menjadi saksi siapa yang akan menjadi juara dunia di tahun 2023 untuk kali ini. Sementara kalau kita perhatikan lagi dari arah Paradise, masih ada The Xavier, masih ada S2G. Mereka masih belum bertukar eliminasi karena mereka mengamankan area corner mereka masing-masing. Tapi S2G mereka tidak memberikan pergerakan sama sekali. Ada sebuah pantauan yang sudah mulai dilakukan. Kalsi kali ini, akankah bisa mendapatkan Chua? Karena Chua tadi sempat untuk memberikan sebuah pengintipan manja. Tapi tentunya tidak akan bisa mendapatkan posisi dari seorang Kalsi. Karena Kalsi dalam posisi proning. Broken Wall melindungi dirinya dari pandangan tim The Xavier. Kalse adalah pemain yang berhasil membuat tim ini menjadi juara di Jakarta, menjadi juara di Kemayoran. Sudah berkumpul nampaknya. Ada Levis yang kembali dimainkan untuk tim Xavier. Kalau kita mengingat nama Xavier, pastinya kita ingat 3 WWCD berturut-turut di hari terakhir di babak last chance. Itu yang membuat mereka bisa menuju ke grand final. Misery saat ini sedang melakukan proning. Misery yang didukung langsung oleh mamahnya datang ke Turki. Jauh dari Jambi menuju Turki ingin melihat anaknya menjadi MVP. Apakah bisa Misery untuk mengemban tugas tersebut? 1 knockdown
TEC ternyata. Iya, bukan PJEV, Saya tapi takut. yang lain. Memang sudah mulai berdekatan untuk tim-tim ini, tapi ternyata malah yang terjadi di arah lain untuk proses eksekusi, untuk proses ke knockdown dan segala macamnya. Dan Misteri masih bersabar. Kita lihat anak dukungan mamah kali ini apakah bisa untuk memberikan poin pertama. Satu mobil lewat 3 pemain. Akankah ditembak oleh seorang Misteri. Masih bersabar dia. Begitu disiplin, tidak membuka tembakan untuk mendapatkan keuntungan dan bisa mendapatkan satu persatu pemain dari tim MP. Bermain dengan sabar. Setup dari PJV memang terlalu luas, terlalu terpisah jauh untuk adanya follow-up fire yang bisa menemukan pemain dari MP tadi. Kita berpindah saat ini. Oh, ada replay terlebih dahulu Bro Pasta. Inilah kejadian tadi saat S2G harus berhadapan dengan berapa tim. Ada juga pertempuran antara 4MV yang berhadapan dengan Loops. Satu persatu bertumbangan, tapi akhirnya 4MV lah yang berhasil mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Last bullet tadi. Ya. Peluru terakhir tadi dari 4MV untuk bisa mendapatkan pemain dari arah Loops. Tapi kita lihat dari Loops mereka masih menyisakan satu pemain mereka. Masih belum ketemu pemain tersebut ada di bagian mana. Tapi yang jelas dari S2G mereka akan lebih merespon keberadaan dari arah The Xavier. The Xavier pun juga akan melakukan hal sama. Karena kedua tim ini juga masih berada di arah Paradise. Belum ada yang saling mengetahui setelah tadi mereka agak sedikit gencatan senjata untuk melakukan proses looting. Dan setup mereka saat ini gua rasa udah saling tahu tapi tidak ada yang ingin terlalu terbuka. Tidak ada yang terlalu berani untuk membuka posisi lawan karena memang akan sangat beresiko. HBD Gaming masih tetap menjadi sebuah momok yang menakutkan di sini. Ya, kita juga pastinya menyapa rekan-rekan semua yang sedang mengadakan watch party. PJEV dan juga MRPX mengadakan watch party yang bisa kalian hadir di Start Tap Room. Itu ada postingannya di Instagram dari PJEV, di Instagram dari MRPX. Yap. Kalau kalian mau datang ke sana karena free first drink. Wah, Itu ada di Jakarta tempatnya. minuman pertamanya gratis. Ada Kalau di gelas kedua berarti banyak. Senayan. Ya, Makanya minumnya gelas pertama seruputnya dikit-dikit aja. ya 6 match biar kuat lah itu. Ya itu. Ya kalau gelasnya 600 mili gede juga ya. Kalau misalkan gelasnya 100 atau 150 mili ya minumnya seruput-seruput aja. Ya dikit-dikit lah. Tipis-tipis respect. Apalagi kalau mahasiswa kan udah biasa. Iya, Nongkrong, pesennya satu betul. doang sampai kelar skripsian begitu. Tapi sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 8. Tanggal apa? Tanggal 8 berarti kan masih tanggal muda. Masa iya first drinknya diirit-irit sih? Kalian bisa hadir ke sana. Kalau ke Turki mungkin terlalu jauh, ke Senayan bisa kalian untuk sama-sama merasakan vibes offline karena kan kita kalau nonton watch party juga sambil ngechat, sambil Betul. teriak-teriak karena banyak supporter-supporter dari Indonesia yang juga ada di sana. Tapi saat ini sedang kita lihat bersama Bro Pasta, 2 tim Indonesia tidak ada di zona. Ya, tidak masuk mereka menuju ke arah zona karena dari PJV mereka masih bergerak. Keluar dari arah Painan tadi mereka bergerak tidak terlalu cepat. Mereka mengikuti tempo yang ada di in-game-nya. Mungkin mereka sudah belajar gitu karena PR mereka juga masih ada di Sanhok. Tapi menurut gua ya, antara PJV dan juga MRPX yang lagi PR-nya di Sanhok ini adalah lebih ke arah PJEV. Lagi ngomongin 2 tim Indonesia, tiba-tiba NSR masuk, menerabas menuju ke arah Xavier. Satu persatu tumbang kali ini hanya. Ada 2 lawan 2, akan ada sebuah kontes yang berlanjut kali ini. Chua bisakah dia mendapatkan 1 pemain di bagian depan sana? Korea versus Vietnam, siapa yang bakal menang di mana? Sporta masih belum bisa mendapatkan pemain tersebut. Porta masih bersabar, Free Fire dia berikan, buying time juga dilakukan. Menggocek dari pintu yang lain lagi, granat bakal dilemparkan. Oh no! Terpantul tapi untungnya bukan sebuah granat, berarti stun granat yang dilemparkan. Oh, meledak Bro Pasta. Ternyata itu adalah granat untuk ada di pojok sehingga tidak menghadirkan sebuah korban lanjutan di tempat ini. Tapi NSR mampu mendapatkan Chua, selesai sudah Xavier. 3 kali WWCD di last chance. Berturut-turut tidak berguna sama sekali di grand final, bahkan 4 secara total di last chance. Sabar dong, bukan tidak berguna dong. Belum efektif strategi yang mereka lakukan Ya mana, di udah last chance pulang untuk duluan. ada di match pertama pada babak grand final karena ini tensinya beda kuy. Ya. Tensinya beda, stage-nya beda, aura dan feel-nya juga pasti bakal berbeda. Ini yang membuat kita sangat seru untuk menyaksikan Grand Final. Inilah puncak acaranya. Ini bisa disebut sebagai lebarannya komunitas PUBG Mobile global. Lebarannya komunitas PUBG Mobile dunia. Yap. Semuanya menghentikan kegiatan untuk menyaksikan 6 match di hari yang pertama, 6 match di hari yang kedua, dan juga di hari yang ketiga. Betul, kita bakal menyaksikan berarti total akan ada 18 match yang akan dimainkan untuk melihat siapakah yang bakal menjadi juara dunia. Tapi PCV mereka sudah menemukan lawan dan kali ini yang mereka hadapi adalah 4MV. Sudah ada fire yang diberikan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Ada granat yang dilemparkan tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. 2 pemain dari 4MV masih bisa bertahan. Zuxi mencoba untuk mendapatkan dengan melakukan sebuah jump shoot namun masih belum bisa. Apex terlihat di balik sebuah broken wall. Akan ada lompatan manja lagi tapi sayang sekali jump shootnya masih belum bisa mendapatkan pemain dari 4MV. Bergerak menuju ke bagian broken wall dan Dog berhasil diamankan. Lix bisa mendapatkan 1 namun trade talk terjadi.
jadi Link juga tumbang. Oh, dan Apex bisa diamankan kembali. Satu pemain terakhir ada di bagian sana, namun Zuxi digagalkan jump shoot-nya. Tapi untungnya ada backup dari anak Mama Misery, memberikan backup yang bagus ke PJV. Demi lambang Monas di dada, 4MV rata PJV berhasil memenangkan fight pertama mereka di Grand Final. Ini fight yang penting, karena menang fight pertama, vibes-nya akan terbawa sampai match-match selanjutnya. Kita akan melihat bersama, ada satu proning yang sedang diupayakan oleh NSR. S7 sebagai tuan rumah, sebagai juara bertahan, tidak ingin ketinggalan pesta yang sedang terjadi di Sunhawk. Tembakan demi tembakan terus dilakukan oleh Silas dan juga oleh Rayzed yang memang berada di tempat ini. Jangan lupakan Hamsik juga ada di sini. Betul sekali, dan S2G mereka kehilangan laba-labanya karena laba-labanya tadi dipulangkan oleh tim yang tiba-tiba mendobrak menuju ke arah pertahanan dari sang laba-laba NSR tadi yang bisa mendapatkan 4 pemain dari The Xavier. Dan kita bakal berpindah menuju ke arah tim China, tim PL yang bakal membuktikan kualitas mereka lagi. Kita harus ingat di sini ada Weibo, ada Titan Esports, ada 628 juga mewakili dari PL yang akan bertanding dengan maksimal, dan Circle sudah mulai terpantau kembali. Bluezone semakin menghimpit dan akan segera muncul untuk stage yang ketiga. Banyak banget yang ada di bagian center kurang lebih kali ini. Lihat rotasi dari tim Indonesia agak mirip. MRPX berada di pojok kanan bawah, PJV berada di pojok kiri bawah. MRPX berhasil melakukan tembakan, WBG Suk nampaknya sebagai MVP PMGC pertama. PMGC 2020 pun ditumbangkan saat ini oleh pemain MRPX, bahkan Push yang langsung dilakukan commit push saat ini menuju ke arah Suksi rambut merah. Ya, dan gua jujur Li agak sedikit khawatir gue dengan sebuah pergerakan satu vehicle berempat dilakukan oleh MRPX, takutnya malah menjadi sebuah petaka tentunya. Tapi Suk leading out karena memang sudah ter-take down dan mereka juga ada di bagian zona. Jadi otomatis MRPX kali ini mereka juga berhasil mendapatkan poin pertama mereka. PPJV mereka sudah mendapatkan 3 walaupun ada 1 yang menjadi korban jiwa. Ya, Suk berada di belakang kita sebenarnya. Yang kita lihat bersama apa yang bisa dilakukan. Jangan, anak orang lagi main, jangan ditambak. Mentang-mentang lagi di belakang kita. Ya, kita akan melihat bersama nanti apa yang bisa dilakukan oleh MRPX saat ini berhadapan dengan pemain-pemain dari WBG. Mana Gap, sebagai pemain yang diandalkan, sedang melaju kencang dia bersama dengan 3 yang lain karena Suk sudah pulang. Gap merupakan satu pemain yang di-highlight oleh Junior karena di postingannya dia mengatakan dialah atau Gap lah yang akan menjadi MVP, tapi akan kita lihat bersama apa yang bisa terjadi nanti. Ya, dan gua melihat minimap yang ada di bagian meja kita, di mana saat ini ada PJV yang sudah mulai mendekat menuju ke arah bagian pinggiran zona yang ketiga, tapi entry mereka tidaklah mudah karena MP bisa menghalangi pergerakan dari PJV. Nanti bakal kita lihat kalau misalkan memang terjadi pertarungan antara MP dan juga PJV, sementara kalau MRPX mereka makin melipir jauh kuy. Mereka memutar, kayaknya mereka bakal entry dari arah utara dan akan sedikit lama lagi untuk menahan blue zone-nya. Jadi sangat menarik untuk terus kita saksikan bersama. STE 628 628 yang berada di dekat dari NSR. NSR tahun lalu mereka hanya sampai ke group stage, namun tahun ini berbeda nasib. Mereka bisa sampai ke grand final. Mana pemain-pemainnya? Satu pemain XZY, juga beberapa pemain dari tim Korea yang lain. Berada di tempat yang sama, kita berpindah menuju ke arah Face Clan. Meninggalkan satu kendaraan, meninggalkan Kup RB, memilih gunakan Mirado. Dan juga satu mobil yang lain di belakang. Terus melaju nampaknya saat ini. Harus berhati-hati karena sudah mulai padat. Belum sampai ke dalam circle, itulah yang perlu diperhatikan oleh Face Clan. Betul, Face Clan belum masuk ke dalam zona dan ternyata MRPX mereka masuk dari bagian timur. Tidak jadi mereka untuk memutar ke arah utara dan Face Clan kembali lagi mereka bakal memikirkan langkah mereka yang berikutnya. Depan mereka ada 628, ada satu cacing yang belum diketahui. Morman, ada satu pemain dari 628 yang melemparkan sebuah granat namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Sebuah momentum yang lewat begitu saja karena predict netnya gagal untuk bisa mendapatkan Morman, tapi Morman ada backup yang akan dilakukan juga. Granat dilemparkan menuju ke arah tebing-tebing tersebut. Ada granat balasan lagi, saling beradu granat dan Face Clan bisa mendapatkan 1. 628 tumbang 1 namun masih belum dipulangkan menuju ke arah lobby. Morman akan memberikan backup, tapi lihat ada satu orang lagi dari 628 3-3 kali ini yang akan membackup dari bagian belakang sebuah pohon, namun granatnya membuat 3-3 low HP. Sansi tak bisa melakukan banyak hal. Vintores menghukum pemain-pemain dari 628. Satu persatu tumbang.
Ya, ada yang terakhir saat ini sedang diincar, tapi Nirzet pun tak membuat hal ini mudah. Untuk fight yang sedang terjadi bahkan selesai semuanya 6-8 di peringkat ke-14. 6-8, mereka dipulangkan menuju ke arah lobby. Sebuah sistematis yang begitu bagus dilakukan oleh Faceclan tanpa korban jiwa. Tapi lawan mereka masih belum habis. Ada NSR dari Korea kali ini, Opa-Opa yang datang untuk menghajar. Pemain-pemain dari Faceclan mereka masuk dengan sangat berhati-hati. Sporta, bisakah dia mendapatkan satu pemain dari arah Faceclan? Victoria sudah mulai terlihat ada di bagian atas sebuah batu, tapi sebuah trigger disiplin. Memilih dengan melemparkan sebuah granat. Sporta memasak granat dengan begitu matang, lempar menuju ke arah kanan, ke arah depan. Dan bisa dia mendapatkan satu, bahkan dia juga bisa mendapatkan dengan dua. Victoria tumbang. Faceclan dibuat rontok dengan setup dari satu pemain NRS Sporta. Hanya butuh satu Opa Korea untuk bisa menumbangkan dua pemain Thailand, tapi di sisi lain S2G, satu pemain mereka, Silas harus tumbang. Balasan ingin coba dilakukan oleh Mela sebagai pemain kunci dari lolosnya Faceclan menuju Grand Final. Jangan lupakan peran Mela untuk membawa timnya sampai ke Grand Final. Mereka bermain dengan sangat baik di Last Chance, mereka bermain dengan sangat baik juga di Survival Stage. Bisakah Faceclan selamat? Mela sepertinya bisa mendapatkan posisi dari seorang Zai tadi. Diamankan, sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi seorang Sporta! Lagi-lagi! Gwencana, yo! Sebuah permainan yang begitu bagus tadi dilakukan dan Sporta posisinya sangat bisa untuk menghalau setiap gerak-gerik dari Faceclan. Habis berantakan, mereka dilumatkan. Satu pemain, hanya butuh satu pemuda Korea, Opa Korea untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Thailand Faceclan. Harusnya mereka memiliki sebuah pertahanan yang kuat, tapi apa daya. Ternyata 8 elimination sudah mulai dikumpulkan oleh NSR. Kali tembakan dilakukan sebuah HBD yang disambung. Sorai-sorai, gemuruh di publik Turki saat ini. Kita melihat bagaimana Volker Esport mereka langsung berteriak. Venue kita bersama. Silas masih mencoba lagi. Yudo! Wow. Dapatkan kembali S2G. Memiliki buff tuan rumah, bro. Betul sekali. Kontrol mereka begitu bagus keluar dari Desmek. Mereka bisa menculik dua pemain dari arah dua tim yang berbeda. Kali ini revive akan dimaksimalkan juga. Tapi seorang Rise melemparkan granat ke arah bawah sana. Tapi di arah lain kita perhatikan elimination feed-nya. MRPX tumbang satu persatu. Bahkan dari PJV. Mereka hanya menyisakan last man standing saja. PJV hanya bisa mengumpulkan 3 poin untuk sejauh ini. Tapi masih ada satu pemain terakhir yang bakal berjuang tentunya. Dan Weibo di bagian lain mereka juga sudah dipulangkan berarti ke arah lobby. MRPX bisa mengatasi hal tersebut. Namun tinggal 2 pemain dari MRPX kali ini. Keadaannya cukup sulit, bahkan Yoru kembali tumbang. IHC Alex ternyata. Alex Bijer yang mampu mendapatkan pemain dari MRPX. Dan yang terakhir Revo dari Alpha 7 yang menjadi momok berbahaya untuk MRPX. Nice try MRPX. Nice try untuk MRPX, tapi tentunya kita masih punya satu wakil lagi. Di mana PJV masih mengisahkan last man standing mereka. Zona keluar dari bagian Paradise ini bakal menjadi sebuah hal yang cukup chaos karena masih ada 4 tim yang akan berusaha keluar dari area Paradise, termasuk dari bukan 6-8 tapi Stalwart yang sudah mulai mendekat, dan kali ini mereka bakal menghadapi sang tuan rumah S2G. S2G yang membuat publik Turki saat ini sedang dakdikdukser, sedang dipaksa memacu jantung. Semua orang yang datang ke Ulker Sports Arena tembakan tak henti-hentinya dilakukan oleh Hamsik. Bahkan ada jump shoot, atau maksud saya ada jump menuju ke bawah untuk bisa menghindari bahkan balasan karena dia sudah mulai ketahuan berada di area atas. Nirzet datang dia dengan S12K. Ada Kalse di sisi yang berbeda, ternyata satu knockdown top tumbang. Sang MVP tahun lalu sudah ditumbangkan. Sudah berhasil diamankan. S2G tidak ada korban jiwa sama sekali. Mereka melakukan sebuah pergerakan dengan sangat sistematis kali ini. Apa yang bakal dilakukan oleh 3 pemain Stalwart kali ini? Nirz ada di bagian dalam. Ada IC yang bakal membackup dari bagian ruangan lain lagi. Tapi Action menahan di arah luar. Sebuah jump shot bakal dilakukan IC kali ini. Kalsi maksud gue bukan IC. Bisakah dia bisa mendapatkan pemain-pemain dari arah Stalwart? Dan tiba-tiba HPD-nya gagal. Sandwich-nya gagal. S2G make a play kali ini. Mereka berantakan tim yang masuk menuju ke pertahanan mereka. What a play from S2G. S2G bermain dengan sangat-sangat baik. Stalwart adalah tim yang sangat kuat di grup stage. Kita tahu Stalwart adalah yang punya Sunhawk. Di awal saya mengatakan Sunhawk memang dikuasai oleh Stalwart, tapi di hadapan S2G yang memang tidak bermain di grup stage, mereka mampu membungkam Stalwart saat ini. Bahkan mulai ada gemuruh S2G di Ulker Sport Arena Turki. Gila banget, mereka nggak bermain di babak kualifikasi BMGC Sanskui. Mereka menunggu di babak grand final, tapi ternyata performnya mereka begitu menjanjikan untuk di match yang pertama kali ini. Bahkan mereka sudah mendapatkan cukup banyak eliminasi, 7 eliminasi yang mereka kumpulkan sejauh ini. Bahkan mereka sekarang akan bergerak dan ada IHC yang akan mereka hadapi.
Sylas bahkan bisa melihat permainan dari arah tim MP. Tapi saat tadi kita melihat S2J fight dan menang, di sisi lain PJEV ternyata sudah dipulangkan. Nice try pastinya untuk PJEV. Nice try juga untuk PJEV. match yang pertama mereka tetap bisa mendapatkan poin, MRPX dapat 2 poin, PJEV dapat 5 poin. Mereka akan menambah lagi di match selanjutnya. Betul sekali, kita ingin melihat tentunya perform dari PJV dan juga MRPX yang lebih baik lagi. Ternyata mereka masih memiliki PR untuk bermain di arah Sunhawk. Dan lihat dari NSRTZ yang masih berjuang untuk bisa masuk ke bagian dalam dari zonanya. Masih ada 2 first aid kit yang dia punya. S2G ada di depan sana. Akankah terculik satu kaki dari S2G? Mindik-mindik di bagian belakang, sebuah tembakan harus bakal dilakukan. Tapi ternyata tembakan yang dilakukan masih belum bisa untuk mendapatkan sebuah knockdown. Posisi terbuka TZ berbahaya dan S2G dibuat lengah. 2 pemain mereka tumbang karena mereka merespon ke arah belakang dan tiba-tiba mereka malah dipulangkan menuju ke arah lobby kah? Karena masih ada satu pemain yang cukup low HP dan Titan Esport. Mereka juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka dipulangkan. Dan S2G hanya tinggal seorang Sylas, last man standingnya. Hampir bisa sampai ke late game dengan mulus. Tapi apa daya, Major Pride juga ada di sana. MP mengganggu, Naomi tumbang. Sylas nampaknya berhasil untuk membuka jalan, membangun sebuah jalur evakuasi secara mandiri sedang diupayakan oleh S2G, tapi ada gangguan datang dari Alpha 7. Tim asal Brazil ini tak ingin tinggal diam, mereka juga ingin join fight. Mereka ingin juga ikut party yang sedang ada di depan mata. Lihat apa yang bakal terjadi, menuju ke arah mobil, tapi tembakan datang dari sebagian sebelah kanan. Sebuah trap yang berhasil tadi, tapi tidak sempat untuk bisa mendapatkan sebuah dan Yudo. Tiba-tiba Yudo bisa menculik satu pemain tadi. Hanya tinggal Ziol yang tersisa, last man standing IHC. Bisakah mereka bertahan lebih lama lagi? Yudo juga hanya menyisakan seorang Flux. Akankah mereka bertahan lama dan Ziol sudah mulai terspot? Alpha 7 Revo melihat setiap gerak-gerik dari seorang Ziol dan Ziol dipulangkan. Sudah 4 tim tersisa kali ini. Kita akan melanjutkan dengan Alpha 7. Seperti biasa Alpha 7 di awal-awal memang ngegas. Ini menjadi hal yang bisa dibilang sudah pernah kita lihat Bro Pasta. Tahun lalu di Jakarta Alpha 7 pun seperti ini di awal-awal. Betul. Akankah mereka menyelesaikan PR mereka? Ngegas di awal, buruk di akhir. Mereka bisa stabilkah sampai di hari yang ketiga nanti? Karena sekarang mereka sudah cukup all in dan tiba-tiba ada satu tim lagi yang sudah dipulangkan ke lobby. Pemain terakhir dari arah tim S2G tidak bisa berbuat banyak. 10 eliminasi mereka bawa, 5 poin placement mereka bawa. Mereka puas di hashtag yang ketiga. Masih ada Alpha 7, masih ada Yudo Lion. Seharusnya Alpha 7 lah yang akan bisa mendapatkan satu pemain terakhir, dan itu dia dibuka dengan sebuah WWJD dari tim asal Brazil Alpha 7. What a nice play, Brazil! Tadi terlambat dia buat masuk, tiba-tiba mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner untuk di match yang pertama. Sebuah permainan yang sabar. Gua nggak terlalu banyak melihat aksi dari Alpha 7. Ya, dan juga satu hal yang baru saya notice adalah jersinya baru Bro Pasta. Betul! Ini bukanlah jersey yang mereka pakai di Liga kemarin. Mereka membawa sebuah jersey yang namanya bling-bling banget dari belakang. Ini tuh kayak tulisan nickname-nya. Itu kayak ini,